Let's go guys, I know with the plan and what about you can see look at all over. Let's go eat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Perang Tondano 1 dan Perang Tondano 2 dengan anggota saya Anita Nurasifa, Saya Aulia Ramadhani. Saya Bayu Satrio. Saya Rahadian Muhammad. Perang Tondano terjadi di Sulawesi Utara dari tahun 1808 hingga 1809 dan terjadi dalam 2 periode yang dibagi menjadi Perang Tondano 1 dan Perang Tondano 2. Perang ini berawal dari ambisi pihak Persekutuan Dagang Belanda atau POC yang ingin memonopoli perdagangan di tanah Minahasa. Perang Tondano berakhir dengan kekalahan pada rakyat Minahasa dan berdampak jatuhnya wilayah Minahasa ke tangan pemerintah Hindia Belanda, serta telah berhasil memakan korban jiwa yang tidak sedikit dari kedua belah pihak. Penasaran sama kisah Perang Tondano 1 dan 2? Yuk, simak penjelasannya. Perang ini terjadi akibat persekutuan dagang milik Belanda yang bernama VOC. Bangsa Barat sudah ada sejak lama di tanah Minahasa. Namun, bangsa Spanyol adalah bangsa yang terlebih dahulu ada di Tondano, Sulawesi Utara. Mereka datang tidak hanya untuk berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran-ajaran agama Kristen. Hubungan dagang kedua bangsa turut berkembang, akan tetapi pada abad ke-22, hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu akibat kedatangan para pedagang POC. Kala itu, POC berhasil mempengaruhi kawasan Ternate. Bahkan, Gubernur Ternate, Simon Kos, mendapat kepercayaan dari Batavia untuk mengusir Spanyol dari Minahasa demi company bisa mempengaruhi perdagangan di sana. Simon Kos kemudian berlabuh ke Selat Lembeh dengan kapalnya. Selat Lembeh berada di pantai timur Minahasa. Para pedagang dari Makassar dan Spanyol mulai terusik karena kehadiran VOC dan akhirnya tersingkirkan.
Padahal sebelumnya, hubungan dagang di antara keduanya terjalin dengan baik. Namun, perkiraan POC agar orang-orang Minahasa menyerah lalu mengganti rugi nyatanya tidak sesuai ekspektasi. Hal tersebut tidak sama sekali dihiraukan oleh orang-orang Minahasa. Ultimatumnya tidak berhasil dan membuat Simon Kos terpaksa memundurkan POC ke Manado. Hal tersebut malah menambah masalah lantaran hasil pertanian dari orang Minahasa yang menumpuk, sehingga orang Minahasa memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan POC. Lalu, orang-orang Minahasa kemudian memutuskan untuk memindahkan perkampungannya ke dekat Danau Tondano, yang pada akhirnya dinamai dengan Minawanua yang artinya ibu negeri. Dan itulah akhir dari Perang Tondano I. Bertahun-tahun kemudian, Perang Tondano Jilid II terjadi di masa pemerintahan Daendels. Di masa itu, Daendels menetapkan kebijakan tentang upaya untuk memperkuat pertahanan untuk menahan serangan dari Inggris. Salah satunya dengan cara merekrut pasukan dari pribumi yang memiliki keberanian melawan yang tinggi jika berperang, seperti orang-orang Minahasa, Dayak, dan Madura. Kapten Harting diperintahkan olehnya untuk bergegas mengumpulkan para ukung walak atau pemimpin adat daerah setingkat distrik kecamatan dalam satu tempat. Oleh karena itu, pemerintahan Belanda mengumpulkan para pemimpin adat agar menyediakan pasukan dan dikirim ke Jawa. Minahasa ditargetkan untuk mengirim 2.000 pemuda ke Jawa untuk menjadi calon pasukan Belanda. Namun, kebijakan ini ditolak oleh orang Minahasa. Justru, mereka ingin melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda dan aktivitas perjuangan dipusatkan di Tondano. Dalam suasana yang semakin kritis dan mendesak, pemerintahan kolonial Belanda kembali menyerang dengan menerapkan strategi membendung kembali Sungai Temberan. Tetapi strategi ini justru nantinya menjadi bumerang bagi Belanda, karena Sungai Temberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Belanda lagi-lagi menyerang warga pada tanggal 23 Oktober 1808. Esok harinya, Belanda berhasil menguasai wilayah Tondano dan melemahkan serangan rakyat. Namun, orang-orang Tondano muncul kembali dengan melakukan serangan balik. Perang Tondano II yang berlangsung cukup lama, mulai dari 23 Oktober 1808 sampai selesai berkobar pada Agustus 1809. Karena ketersediaan makanan dan kebutuhan hidup berkurang, ditambah lagi perang yang tak kunjung berakhir, beberapa kelompok pejuang memilih untuk berpihak kepada Belanda. Pejuang-pejuang yang tersisa dipimpin oleh Lonto, Tewu, Lubingkowas Matulandi, Momahit, Korengkeng, Sarapu, Sepang, Kepal, dan lain-lain. Masih memberikan perlawanan, mereka bertarung hingga tetes darah penghabisan di Benteng Moraya. Kisahnya tak kalah dengan perjuangan pahlawan nasional lain seperti Patimura, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan Tuanku Imam Bonjol. Cerita Perang Tondano berakhir di tangan Belanda di bawah pimpinan Daendels pada tanggal 5 Agustus 1809. Nyatanya kisah ini mengundang perhatian cukup besar sebab perlawanan Minahasa terhadap Belanda tidaklah tanggung-tanggung. Sinar mentari di ufuk timur tidak lagi menyambut Minahasa, tetapi bersedih melihat kehancuran, puing-puing dan mayat bergeletakan. Benteng Moraya dan Benteng Paspal kini terbengkalai ditinggal oleh penjaganya. Wanua atau pemukiman tercinta telah musnah diterjang kompeni. Apa sih dampak dari Perang Tondano? Salah satu dampak terbesar dan kalahnya Minahasa adalah jatuhnya wilayah Minahasa kepada pemerintah Hindia Belanda. Adapun dampak lain dari Perang Tondano yaitu 1. Jatuhnya korban dari kedua belah pihak. 2. Kerugian sumber daya baik uang, logistik, dan manusia dari kedua pihak. 3. Penderitaan rakyat yang semakin memburuk. Rakyat harus menjual hasil buminya ke Belanda, pajak yang tinggi, dan buruh tani dengan upah tidak manusiawi. 4. Terpengaruhnya orang-orang Minahasa, terutama pejabat pribumi oleh Belanda.
Itulah penjelasan dari Perang Tondano 1 dan Perang Tondano 2. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. On them seas, if it's breeze, red ruby the sleeves, Chinese on my sleeve, these wanna be Chun-Li's, anyway, yee out. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate. Thanks for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Perang Tondano 1 dan Perang Tondano 2 dengan anggota saya Anita Nurasifa, Saya Aulia Ramadhani. Saya Bayus. Bercanda. Bahasa Spanyol dan Makassar di Manado, di Tondano. Oktober 1808 sampai selesai berkobar pada tanggal 12 Agustus 12 Agustus. Bercanda. tanggal 12 Agustus 18 ngaco aja ini. One, two, three, four. Baby, got me looking so crazy. That's a bird in a daydream. Got me feeling you, 나 또 말해줄래. 누가 내게 뭐래도 남들과는 달라.